Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kan kita sudah masuk ke dalam ini ya, ke dalam pendahuluan. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan. Oke, kita apa? Ini kita akan bicara tentang hubungan titik dan garis. Jadi di dalam hubungan titik dan garis itu cuman ada dua kemungkinan, yaitu titiknya berada pada garis atau titik berada di luar garis. Nggak ada itu. Jadi nggak mungkin ada titik itu di ini, Pak, menyinggung gitu. Apa namanya itu? Jadi nggak ada menyinggung. Jadi titik itu ya kalau nggak di dalam garis, nanti ada kurva yang menyinggung garis. Nah, ini maksudnya titik ada kurva yang disinggung oleh garis. Ini maksudnya ada titik yang melewati kurva dan juga titik itu melewati garis ini. Jadi maksudnya itu nanti ya. Jadi konsep ini akan dipakai pada saat kurva menyinggung garis. Jadinya titik itu ada dua kemungkinan, yaitu berada pada garisnya atau berada di luar garis. Nggak mungkin ada di keduanya. Jadi cuma itu aja pilihannya ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah hubungan antara titik dan bidang. Nah, bidang itu bentuknya seperti ini nih. Nah, ini bidang ya. Nah, juga hanya ada dua kemungkinan, yaitu titiknya berada pada bidang atau titiknya berada di luar bidang. Gambarnya kayak mana, Pak? Bentar, Bapak coba sajikan dalam bentuk gitu. Secara gambar kira-kira bentuknya seperti ini nih. Kalau misalnya ditanya bidang, nah bidang itu bentuknya seperti ini. Jadi meluas ya. Kalau garis tadi berupa garis gitu saja, yang kayak kayak garis ini, nah garis. Nah, kalau bidang bentuknya seperti ini. Kelihatan ya? Nah, titik itu cuma ada dua kemungkinan, yaitu berada di luar garis, di luar bidang, maaf, atau berada pada bidangnya. Contohnya berada pada bidang ya titik ini nih, misalnya 0, berapa ini? 0,0,3 kira-kira gitu. Jadi titik itu hanya berada pada bidangnya atau berada di luar bidang. Jadi kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah hubungan antara garis dan bidang. Ini hubungan garis dan bidang. Sama kayak tadi ya. Jadi garis itu tapi kalau garis dan bidang itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, garis itu berada pada bidangnya. Garis itu di luar bidang atau garis menembus bidang. Jadi kalau dianggaplah ada bidang kayak tadi dibayangkan. Jadi ada yang menembus itu. Ada yang menembus, ada berada pada di luar bidang atau berada pada bidangnya gitu. Jadi ada tiga kemungkinan kalau misalnya ditanya posisi hubungan antara garis dan sudut. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan titik-titik segaris. Apa yang dimaksud dengan titik-titik segaris? Maksudnya eh, titik-titik itu berada pada garis yang sama kalau ditarik garis lurus. Itu yang dimaksud dengan titik segaris. Selanjutnya itu adalah titik-titik sebidang. Apa yang maksud dengan titik-titik sebidang? Titik-titik sebidang itu artinya ya titik-titik itu berada pada bidang yang sama. Jadi kalau titik itu segaris berada pada garis yang sama, kalau titik-titik sebidang itu berarti titiknya berada pada bidang yang sama. Intinya itu sih. Nah, kira-kira bentuknya ini. Nah, ini juga disebut dengan garis ya, pengenalan garis. Kalau garis itu dia itu meluas ke kanan maupun meluas ke kiri dan lambangnya biasanya ditulis dalam seperti ini, AB, terus ada seperti ini atau dibuat dalam garis AB gitu. Biasanya begitu. Itu disebut dengan garis. Jadi garis itu meluas ke kiri dan meluas ke memanjang ke kiri, sorry, memanjang ke kanan. Nah, kalau ruas garis begini segmennya aja, jadi segmen dari A ke B, jadi nggak meluas ya, cuma segini aja, kita sebut dengan ruas garis. Dilambangkan dengan begini atau dilambangkan dengan begini. Jadinya kalau misalnya garis tadi begini, meluas ke kiri dan memanjang ke kiri dan kanan. Kalau ruas garis bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang ini disebut dengan sinar. Kalau sinar itu kayak center ya. Kalau center itu begini. Ya, sinar itu bentuknya seperti, nah itu punya ujung gitu membayangkannya.
Pak ini untuk apa nanti ya. Jadi pengenalan saja. Ini pengenalan dasar pada geometri Euclid. Nah, kalau kayak gini bentuknya, kalau panjang total, oke ini Ustadz, ini Bapak, ini ya. Kalau ini panjang begini, dari semuanya ini disebut dengan garis. Kalau hanya AB saja kita sebut dengan segmen, kalau ini ke sini saja kita sebut dengan sinar, ini ke sini juga kita sebut dengan sinar. Udah gitu aja. Jadinya pengertiannya pada itu ya. Pada pengertian saja ada disebut dengan garis, ada yang disebut dengan bidang, dan seterusnya. Jadi kita lihat sekarang selanjutnya itu adalah kedudukan dua garis. Nah ini kedudukan dua garis ya. Maksudnya ada dua garis ini. Ini kalau kita lihat nih, garis A dan B merupakan dua garis yang nomor satu, yaitu garis A dan B merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Tidak sejajar dan berpotongan. Sedangkan nomor 2 garis C dan D merupakan garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Gambar dua garis terletak pada bidang alfa. Oke, ini jajar. Kalau misalnya gambar dua garis terletak pada bidang alfa dengan satuan. Oh, kalau bintang ini kan kalau misalnya kita perpanjang karena di satu bidang pasti bertemu nih. Gitu, pasti berpotongan. Kalau ini juga sama. Jadi kalau kita panjang ini pasti berpotongan nanti. Gitu. Tapi kalau sejajar dia nggak berpotongan. Gitu ya. Nah, kemudian ini dua garis jajar itu berarti tidak berpotongan. Kalau dia berhimpit itu berarti garisnya itu sama. Berhimpit itu maksudnya begini, ya sama gitu loh. Berhimpit, saling menimpa begitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sih kita ngelihatnya seperti ini ya. Pada gambar 17.00 menunjukkan pukul 12.00. Nah, 12.00 kan pada titiknya ini, pada garis ini, pada jarum panjang, jarum pendek, dan jarum detiknya kan pada satu yang sama, yaitu 12. Nah, ini yang disebut dengan berhimpit. Kira-kira ini yang disebut dengan berhimpit. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk membantu kita memahami lebih lanjut ya garis ini, jadi kalau ada garis saling berpotongan itu ada satu titik gitu, ada satu titik. Nah terus yang kedua, jika garis C memotong garis A dan sejajar, jadi A dan B sejajar nih, diingat baik-baik. Jadi A dan B sejajar dipotong. Jadi ada garis, kalau garis itu memotong A pasti memotong C dengan syarat ini satu bidang ya. Satu bidang ya, ini pada dimensi 2. Karena kalau dimensi 3 belum tentu ini ya. Ini catatannya hanya pada dimensi 2. Dimensi 2. Oke ya. Selanjutnya nah bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita lihat ya, contoh di sini mana yang sejajar. Menurut kalian dari ini mana yang sejajar? Sejajar. Ini sama itu sejajar ya. Itu dan itu sejajar. Ono dan ono sejajar, Ino dan ono sejajar. Tapi ini juga sejajar dengan itu, ya kan? Ini juga sejajar dengan itu. Nah, jadi sejajarnya ada 3 nih. Sebelah sini juga ini sejajarnya dengan yang ini ya. Api ini juga, oh nggak bisa ya. Terus yang ini sejajar dengan yang itu. Gitu. Oke ya. Ini yang sejajar. Kalau ini yang sejajar yang mana nih? Yang sejajar. Kita lihat. Mana yang sejajar? Ini dengan ini. Nah, sejajar kan? Enggak dong. Ini dengan ini, maaf. Kalau ini sejajarnya dengan ini sejajarnya dengan itu. Ini juga sejajar dengan ini sejajarnya dengan mana? Ini. Jadi kita lihat aja yang sejajar ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.